Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andi Wahyudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Andi Wahyudi yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junita DAC dengan NIM 201300138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan yang berjudul tentang pengembangan nilai moral cinta tanah air pada anak sekolah dasar melalui cerita wayang. Adapun latar belakang dari penelitian yang saya lakukan adalah karena kemerosotan nilai moral cinta tanah air pada anak sekolah dasar, di mana kebanyakan anak sekolah sekarang tidak mencerminkan nilai moral budaya bangsa Indonesia, terutama cara berpakaian dan cara bahasa yang digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cekap, kreatif, mandiri, dan menjadi negara yang demokrasi serta tanggung jawab. Akan tetapi pada seiring berkembangnya zaman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini seperti tidak dilaksanakan karena pendidikan sekarang hanya berfokus pada penguatan pengetahuan saja dan untuk penanaman nilai moral masih sering terlewatkan. Hal ini sangat mengakibatkan kejadian yang fatal karena kebanyakan siswa tidak memiliki rasa cinta tanah air pada bangsa negara yang kuat dan nilai moralnya sangat tidak mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan membahas penelitian tentang pengembangan nilai moral cinta tanah air pada anak sekolah dasar melalui cerita wayang. Penelitian ini diharapkan dapat bisa menjadi metode untuk pengembangan nilai moral cinta tanah air pada anak dan dapat menambah keilmuan tentang nilai moral cinta tanah air pada anak sekolah dasar dengan metode cerita wayang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, adanya penyimpangan moral yang bertolak belakang dengan budaya bangsa. Seperti dalam latar belakang yang saya jelaskan tadi, bahwasanya penyimpangan yang dilakukan pada anak-anak yang tidak mencerminkan budaya bangsa, yaitu cara berpakaian, cara penggunaan bahasa yang digunakan, dan mereka cenderung menyukai budaya dari luar daripada budaya sendiri. Bahkan anak-anak zaman sekarang tidak begitu banyak yang tahu budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikan pengembangan nilai moral cinta tanah air pada anak sekolah dasar melalui cerita wayang, yaitu bisa menggunakan cerita wayang disisipkan dalam pembelajaran. Kalau tidak bisa menggunakan cerita wayang, bisa menggunakan tokoh yang ada dalam cerita wayang. Contoh, Punokawan atau Pendawa 5. Di sana ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Ataupun bisa cerita wayang disisipkan pembelajaran seperti dikaitkan nanti pembelajaran IPS maupun PKN. Selanjutnya, apa saja hambatan pada proses pengembangan nilai moral cinta tanah air pada anak sekolah dasar melalui cerita wayang? Yang dihadapi hambatan dalam proses pengembangan ini adalah permasalahan hambatan yang dihadapi dalam proses pengembangan nilai moral cinta tanah air pada anak sekolah dasar, yaitu terletak pada persiapan bagaimana bisa disajikan sebuah produk untuk pengembangan nilai moral cinta tanah air supaya bisa diterima siswa dengan baik dan dapat melekat di diri siswa tersebut. Selanjutnya juga ada
Keunggulan dan kelemahan penerapan pengembangan nilai moral cinta tanah air pada anak sekolah dasar melalui cerita wayang. Untuk keunggulannya, saat produk tersebut bisa terlaksana dengan baik, akan menjadikan diri siswa tersebut memiliki sikap moral, nilai moral cinta tanah airnya bisa menjadi tinggi dan bisa lebih menghargai budaya yang ada di Indonesia dan memiliki kepribadian baik. Untuk kelemahannya, tidak mudah untuk mengaplikasikan pembelajaran tersebut ke pembelajaran supaya mudah diterima dengan siswa, karena dasarnya sikap siswa itu bermacam-macam. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dalam penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan sebagai manfaat pemikiran untuk memperkaya keilmuan khususnya yang berhubungan dengan pengembangan nilai moral cinta tanah air pada anak sekolah dasar, dan bagi guru sebagai upaya untuk menindaklanjut proses pengembangan nilai moral cinta tanah air pada anak sekolah dasar melalui cerita wayang, dan bagi sekolah itu bisa sebagai referensi. Selanjutnya kajian teori. Adapun 3 kajian teori menurut para ahli tentang moral. Yang pertama, menurut Kamus Psikologi Chaplin 2006, moral adalah mengacu pada akhlak yang sesuai dengan sosial atau menyangkut hukum adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Artinya, moral adalah sikap perilaku yang sesuai dengan hukum adat yang sudah ada. Yang kedua, menurut Herlock edisi ke-16 tahun 1090, perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Dan yang ketiga, menurut website Know World Dictionary Wanta 2005, berpendapat bahwa moral adalah suatu yang berkaitan atau ada hubungan dengan kemampuan menentukan besar salah atau baik buruknya tingkah laku. Jadi dari ketiga kajian teori menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa moral adalah perilaku seseorang yang mencerminkan baik dan buruknya sikap tersebut yang sesuai dengan tingkah laku yang sesuai dengan kode moral atau kelompok sosial dalam masyarakat. Selanjutnya ada kajian teori dari cinta tanah air. Menurut Suyadi 2013 halaman 9, cinta tanah air merupakan sikap atau perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan menurut Darmiatun 2013 halaman 139, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penegaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Dari kedua kajian teori, menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa cinta tanah air adalah sikap seseorang atau perilaku seseorang yang mencerminkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara, yang mengataskan kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian ini dilakukan oleh Wahyu Handayani dengan judul Pengaruh Media Wayang Kulit terhadap Karakter Cinta Tanah Air dan Tanggung Jawab pada Mata Pembelajaran PKN di kelas 3 SD Negeri 094 Bengkulu Utara. Fokus penelitian ini adalah pada model dan tanggung jawab siswa karena dari rumusan masalah bahwasanya masih banyak siswa yang belum mengerti akan tanggung jawab, seperti malas mengerjakan tugas dari sekolah maupun tugas rumah. Siswa masih belum mengenal budaya bangsa karena kebanyakan siswa sekarang lebih mengenal budaya asing daripada budaya sendiri. Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar signifikan pengaruh penggunaan media wayang kulit terhadap karakter cinta tanah air dan tanggung jawab dalam pembelajaran PKN di kelas 3 SD Negeri 094 Bengkulu Utara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwasanya terdapat pengaruh yang signifikan 5% dari R hitungan diperoleh di F40
sama dengan 0,749 lebih besar 0,320 pada tarif signifikasi 1% dan R hitungan diperoleh 0,749 lebih besar 0,413. Jadi baik tarif 5% maupun 1% terdapat pengaruh yang positif yang signifikan sehingga hipotesis nilai ditolak HO dan hipotesis kerja diterima. Selanjutnya ada kerangka pikir. Kerangka pikir ini memiliki 4 tahap. Yang pertama persiapan. Dari persiapan ini berisikan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, bagaimana produk ini bisa diterima dengan baik oleh siswa. Produk tersebut berisikan tentang cerita Punokawan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai cinta, tanah air, dan kebangsaan. Ditambah lagi di sana ada penjelasan tentang atribut perwatakan dan makna dari Punokawan. Selanjutnya ada pengenalan. Setelah produk itu jadi, nanti akan diperkenalkan sekilas makna yang terkandung dalam buku tersebut atau produk tersebut dan manfaatnya apa saja serta kegunaannya untuk apa saja. Dan setelah perkenalan nanti akan dilaksanakan uji coba. Uji coba ini diambil beberapa sampel siswa untuk diuji bagaimana respon siswa terhadap produk tersebut. Apakah bisa menaik rasa cinta tanah airnya ataupun tidak. Dan setelah terlaksana di akhir nanti ada evaluasi untuk perkembangan produk tersebut supaya bisa lebih baik dan bisa lebih mudah dipahami oleh siswa dan bisa diterima oleh guru di sekolah tersebut dan bisa diterapkan. Selanjutnya langkah penelitian. Untuk langkah penelitian yang pertama ada riset dan information, di mana riset information ini berisikan tentang hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan, ditambah dengan pendekatan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, ditambah dengan riset yang sudah dilakukan atau penelitian relevan dan dikuatkan dengan pendapat ahli. Selanjutnya ada planning. Planning tersebut bagaimana kelayakan produk tersebut dapat menambahkan rasa cinta tanah air dan bisa menanamkan moral pada peserta didik. Ditambahkan bagaimana buku tersebut atau produk tersebut dapat diterima oleh guru maupun peserta didik. Selanjutnya adalah produk awal, yaitu produk yang benar-benar sudah jadi. Lalu nanti dilakukan testing awal, yaitu percobaan bagaimana respon dari siswa dan guru, bagaimana keefektifan yang dilakukan dari produk tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi dalam produk tersebut untuk kedepannya supaya bisa lebih maksimal dan bisa melekat dalam diri siswa dan bisa digunakan oleh guru sebagai metode untuk penyampaian nilai moral cinta tanah air pada siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.